Tenaga medis jadi garda terdepan dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia, termasuk peran cepat para petugas ambulans dalam menolong pasien. Simak wawancara tim Jawa Post TV dengan Kepala Unit Ambulans Gawat Darurat Dinkes DKI Jakarta Iwan Kurniawan terkait kondisi terkini tenaga ambulans di tengah penyebaran COVID-19. Ya pemirsa, semakin bertambahnya jumlah pasien yang terdampak virus corona atau COVID-19 di DKI Jakarta membuat tenaga unit ambulans gawat darurat di DKI Jakarta bekerja ekstra keras untuk menjemput dan menangani pasien secara cepat. Lantas bagaimana dengan kondisi dan cerita mereka selama menangani COVID-19 selama ini? Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bersama kami Kepala Unit Ambulans Gawat Darurat Provinsi DKI Jakarta, Bapak Iwan Kurniawan. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Pak. Oke, Pak, untuk jumlah pasien positif corona, Pak, di Jakarta kan terus bertambah. Ya. Pasca adanya penambahan jumlah ambulans khusus pasien ini, apakah unit ambulans gawat darurat sendiri sudah tercukupi, Pak? Ya, jadi AGD Dinkes ini adalah salah satu unit UPT-nya Dinas Kesehatan yang memang khusus menangani layanan ambulans untuk penduduk DKI Jakarta. Nah, kami sekarang punya total 67 ambulan, 5 memang diperuntukkan, dikhususkan untuk melayani pasien-pasien infeksi termasuk COVID-19 ini. Nah, semakin bertambahnya pasien, semakin bertambahnya kasus, tentunya hanya mengandalkan 5 kami tidak cukup. Tetapi kami juga dibantu oleh ambulan puskesmas, rumah sakit rujukan, dan ambulan lain di luar yang 5 tadi ketika menemukan kasus di lapangan pun tetap memberikan bantuan dan memberikan layanan untuk pasien COVID-19, tentunya dengan memakai APD yang lengkap. Seperti itu. Dalam sehari itu berapa, Pak, bisa menangani penjemputan pasien berapa, Pak? Kalau secara keseluruhan kegiatan kami dari 60 lebih ambulan tadi, lebih 1 bulan itu sekitar 4.000 sampai 5.000 kegiatan. Ya, bisa dibayangkan per hari itu seberapa banyak. Tetapi khusus untuk pelayanan melayani pasien COVID-19 ini lebih kurang 10 sampai 15 ya. Itu yang dilayani AGD saja, belum yang dilayani oleh ambulan puskesmas maupun rumah sakit. Ya. Kalau misal kita berbicara untuk tantangan, Pak, dan untuk teman-teman sendiri di lapangan, apa sih, Pak, tantangan terberat dari teman-teman selama menangani pasien COVID-19 ini, Pak? Sebetulnya ya, menangani pasien kegawat daruratan termasuk pasien infeksi buat teman-teman bukan hal baru ya, karena kami dari awal sebelum ada kasus COVID-19 pun melayani pasien infeksi. Ya, cuma sekarang memang dengan semakin tingginya atau semakin banyaknya kasus, yaitu mungkin yang membuat kami juga agak kewalahan ya di dalam mengatur tugas teman-teman di lapangan. Tetapi sampai sekarang sih alhamdulillah masih bisa kita tangani karena juga ada bantuan dari teman-teman di puskesmas dan rumah sakit. Dengan tingginya tanggung jawab dan resiko yang dihadapi nih, Pak, oleh teman-teman AGD sendiri, Pak, itu bagaimana sih, Pak, kondisi psikologis dan motivasi teman-teman untuk selama ini? Sementara kan kasus COVID-19 ini semakin banyak ya, Pak, untuk di DKI Jakarta sendiri. Ya pasti ada sedikit pengaruh, tetapi alhamdulillah sih teman-teman masih termotivasi, semangatnya masih cukup tinggi untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Karena di awal saya sampaikan bahwa teman-teman kami di lapangan sudah terbiasa menangani kasus-kasus kegawat daruratan termasuk kasus infeksi. Cuma mungkin yang jadi kendala sekarang tinggal bagaimana mengatur teman-teman di lapangan supaya mereka tidak kehabisan tenaga, karena kasus kan jalan terus, bertambah terus. Jadi bagaimana pengaturannya saja seperti itu. Bagaimana sih, Pak, kondisi ketersediaan alat pelindung diri bagi tenaga ambulans gawat darurat ini, Pak? Ya, alhamdulillah di ambulan gawat darurat Dinas Kesehatan atau AGD Dinkes ini untuk APD sampai saat ini masih aman ya ketersediaannya. Kemarin kami dapat bantuan dari Pemprov DKI Jakarta, di Balai Kota, diserahkan langsung Pak Gubernur. Kami dapat 850 piece untuk coverall dan yang lain-lain. Jadi untuk kebutuhan APD, insya Allah untuk AGD masih cukup aman. Selain bantuan dari Pemprov juga, kami juga ada beberapa donatur yang membantu menyumbangkan juga ke kami, dan kami juga masih dalam proses pengadaan ya. Insya Allah mungkin 3-4 bulan ke depan sih masih aman lah untuk APD tadi. Selama ini petugas antar jemput menjadi tim yang pertama nih, Pak, untuk bertemu dengan pasien atau terduga pasien COVID-19 sendiri, Pak. Tentu melihat bagaimana kondisi pasien baik dari sisi pasiennya sendiri maupun dari lingkungannya. Lalu apa yang bisa disarankan untuk pemirsa agar tetap terhindar dari virus corona, Pak? Ya, seperti yang sudah disampaikan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, di dalam kondisi sekarang yang penyebarannya semakin masif, ya penduduk atau masyarakat disarankan
memakai alat pelindung diri, minimal masker kan, harus memakai masker supaya tidak menularkan atau tidak tertular dari orang lain. Menjaga jarak, jangan berkumpul di tempat-tempat rame atau dimanapun ya. Jadi untuk mencegah penularan. Ya mudah-mudahan dengan seluruh penduduk memakai masker, kemudian jaga jarak, tidak banyak ngumpul-ngumpul, kemudian dan mengikuti anjuran pemerintah yang lain, insya Allah ini bisa kita atasi lah untuk memutus rantai penularannya. Oke, baik, terima kasih Bapak Iwan Kurniawan. Sama-sama, terima kasih. Yaitu dia wawancara kami dengan Kepala Unit Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Iwan Kurniawan. Dari Jakarta, Tim Liputan, Jawa Post TV.